Pelaku menidurkan korban di dalam pondok tersebut, lalu mengikat mulut korban dengan kain agar korban tidak berteriak. Di saat itu juga pelaku melampiaskan hawa nafsunya kepada korban yang tidak berdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bumi Bercerita. Dan pada kesempatan ini saya berharap semoga teman-teman semua dipertemukan dalam keadaan sehat, amin, sehingga bisa menonton video ini dengan baik dan sampai habis. Saya berharapnya seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang pembunuhan laki yang terjadi pada seorang gadis berusia 16 tahun. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu bahwa cerita di dalam video saya ini saya mendapatkannya dari beberapa sumber yang saya jadiin satu, dan saya akan bercerita tidak mengurangi ataupun melebihkan dari cerita tersebut, dari sumbernya maksudnya. Oke, langsung aja kita ke topiknya. Warga Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau digegerkan dengan penemuan mayat seorang gadis di dalam perkebunan kelapa sawit. Setelah melakukan olah TKP, gadis tersebut bernama Feby Rizika Mayastani, berumur 16 tahun. Beliau diketahui masih seorang pelajar kelas 2 SMA di salah satu SMA di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Pada tanggal 2 Februari lalu, beliau pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Dan pada hari Minggu 6 Februari 2020 ditemukan tewas di desa Benteng Hilir, Kabupaten Siak. Jadi ceritanya ini pada tanggal 2 Februari beliau meninggalkan rumah, pamit, dan setelah 4 hari hilang, dan pada tanggal 6 Februarinya ditemukan dalam keadaan tewas. Korban ini pergi dari rumah terakhir pamit untuk meminta izin untuk membeli kuota atau paket data, dan hingga pada tanggal 5 Februari belum ada kabar sama sekali. Dari informasi yang diperoleh dari keluarganya bahwa korban ini tidak mempunyai masalah ataupun pertengkaran dengan keluarganya, dan korban ini terakhir menggunakan pakaian yaitu memakai baju sweater hitam, celana putih, jilbab hitam, dengan menggunakan motor Vario merah dengan nomor plat BM 2877 YV. Di sini kita akan membahas bagaimana kronologi kejadiannya. Diketahui identitas ditemukannya mayat di dalam perkebunan sawit itu bernama Feby Rizika Mayastani, berumur 16 tahun. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil meringkus pembunuh Feby Rizika Mayastani ini. Ternyata pelaku tersebut berinisial SAS alias Sandika Arya Syahputra yang masih berumur 16 tahun juga. Jadi korban ini berumur 16 tahun dan si pelakunya ini berumur 16 tahun juga. 16 tahun. Bertempat tinggal lahir di Pekanbaru 6 April 2005. Hanya saja pelaku ini bukan seorang pelajar. Pelaku ini dikabarkan putus sekolah. Pelaku ini merupakan warga Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau. Dan kasus ini menjadi perbincangan hangat oleh warga setempat di saat pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Siak. Dari uraian kronologi kejadian, ternyata ada fakta dari kasus ini berdasarkan keterangan tersangka SAS 16 tahun ini kepada polisi. Menurut pengakuannya, SAS dan FRM ini pernah berpacaran selama 3 bulan, dan pada November 2021 mereka putus hubungan, dari tidak memiliki hubungan lagi atau tidak berpacaran lagi. AKBP Gunar menjelaskan sejak keduanya putus itu tidak ada motif dendam ataupun sakit hati dari keduanya. Namun si korban ini, si FRM ini mempunyai utang kepada temannya yang ada di Pekanbaru. Jadi korban ini meminjam uang kepada temannya AM melalui pesan messenger di akun Facebooknya. Dan kebetulan ponsel AM ini dipegang oleh pelaku SAS ketika itu. Kronologinya seperti apa? Jadi pada tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, korban ini men-chatting di messenger akun Facebooknya dengan pria berinisial AM. Korban berencana untuk meminjam uang sebesar 500.000. Namun, yang memegang ponsel tersebut, ponsel AM, itu adalah SAS. Kemudian SAS ini mengaku sebagai AM dan mengajak chatting di Facebook-nya. Dan VRM ini berencana untuk meminjam uang sebesar Rp500.000 untuk membayar hutang. Kemudian pelaku SAS ini mengatakan datanglah ke sini, maksudnya ke rumah AM.
nanti aku kasih pinjamannya, kata si pelaku. Kemudian pelaku minta dijemput di dekat rumah AM di Jalan Siak Buton, Pasar Tuah Sekato, Benteng Hulung, Mempura sekitar pukul setengah 6 waktu Indonesia Barat. Korban ini datang dengan seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Vario yang berwarna merah. Ia berhenti di simpang rumah AM. SAS si pelaku ini datang menghampiri korban, dan si pelaku ini mendatangi rumah AM untuk meminjam uang 10.000. Ya, meminjam uang 10.000 untuk membeli bensin. Akhirnya si AM memberikan uang 10.000 tersebut. Kemudian pelaku SAS ini membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Pelaku SAS ini membawa korban arah ke kebun sawit milik kakeknya di RT 2 RW 1 di Kampung Benteng Hilir yang menjadi tempat kejadian perkara. Pelaku ini beralasan untuk meminta uang kepada ibunya sebesar 500.000 yang berada di dalam kebun kelapa sawit yang nantinya akan dipinjamkan kepada si korban. Tidak lama kemudian, si pelaku ini keluar dari kebun kelapa sawit dan katakan kepada korban, "Masuklah, ketemulah dengan ibuku. Beliau akan meminjamkan uangnya jika bertemu dengan orang yang meminjamnya," kata si pelaku. Kata pelaku, "Ibu ada di pondok. Ibu mau ngasih uangnya kalau ketemu sama orangnya." Begitu kata pelaku, sebagaimana diulangi. Nah, si korban ini tidak menaruh curiga kepada si pelaku. Tanpa menaruh rasa curiga, akhirnya masuklah ke dalam kebun bersama SAS itu si pelaku. Setelah tiba di pondok, SAS ini langsung mencekik korban dari belakang. Ya, dicekik dalam posisi berdiri dari arah belakang. Setelah korban lemas, pelaku menidurkan korban di dalam pondok tersebut. Lalu mengikat mulut korban dengan kain agar korban tidak berteriak. Di saat itu juga pelaku melampiaskan hawa nafsunya pada korban yang tidak berdaya. Setelah puas melampiaskan nafsu bejatnya, si pelaku ini mencekik korban. Kala itu korban lagi posisi terlentang hingga tidak bergerak lagi. Kemudian pelaku menarik tangannya hingga terjatuh ke bawah, dan pelaku ini mengangkat korban sekitar 20 meter dari pondok tersebut. Pelaku kemudian memotong urat nadi korban menggunakan pisau yang telah ia siapkan. Kemudian si pelaku membawa korban ke dalam semak-semak dan menutupi mayat korban dengan dahan kayu. Pelaku juga membuang celana korban ke dalam parit dan membawa HP milik korban. Pelaku juga menyembunyikan sepeda korban di kebun milik warga tidak jauh dari TKP. Esokan harinya, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, pelaku sempat kembali ke TKP untuk meminjam cangkul milik warga. Lalu SAS menggunakan cangkul tersebut untuk menguburkan mayat korban. Di sini, warga yang merasa meminjamkan cangkul itu sudah mulai menaruh kecurigaan kepada pelaku karena tidak ditemukannya pohon sawit yang baru di sekitar situ, karena si pelaku ini meminjam cangkul itu beralasan untuk menanam sawit. Begitulah kronologi pembunuhan yang terjadi pada Feby Rizkika Maestani berumur 16 tahun. Korban ini dikenal periang dan sopan santun. Korban ini merupakan salah satu pelajar kelas 2 SMA yang tinggal di RT 1 RW 2 Kampung Paluh, Kecamatan Mempura. Gadis berhijab ini mengalami nasib malang setelah ingin meminjam uang kepada temannya melalui chatting di Messenger Facebook. Rencana meminjam uang tersebut harus berakhir pahit, dirudu paksa hingga dihabisi nyawanya. Kembali ke pelaku. Polres Siak bergerak cepat untuk mengungkap kasus tersebut. Pelaku SAS ini berhasil ditemukan di Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura. Selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti dan interogasi kepada pelaku. Kemudian pelaku mengakui perbuatannya seorang diri tanpa diketahui oleh orang lain maupun teman-teman korban. Pelaku saat ini ditahan oleh Mapolres Siak untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku ini berniat hanya untuk memperkosa si korban. Tapi karena takut ketahuan, si pelaku ini habisi nyawanya juga agar tidak ketahuan. Mungkin inilah cerita yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.